Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, silakan disiapkan. Semua siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Pelajaran KPK kita membaca doa. Membaca doa mulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Doni. Apa keterangannya? Sakit. Kita doakan semoga Doni diberi kesembuhan dan bisa berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran kembali. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Tetap semangat ya? Oke, jadi sebelum kita masuk di materi kita tentang peluang pada minggu yang lalu, masih ingat dengan materi kita minggu yang lalu? Masih. Apa materi kita minggu yang lalu? Kaidah pencacahan. Aurel. Apa itu kaidah pencacahan, Aurel? Untuk menghitung segala kemungkinan yang terjadi dalam suatu kejadian, dan aturan yang digunakan adalah aturan perjumlahan dan perkalian. Oke, jadi kaidah pencacahan adalah aturan untuk menentukan segala kemungkinan dari sebuah percobaan. Dan kita menggunakan aturan perkalian dan aturan penjumlahan dalam penyelesaian masalahnya. Selanjutnya, yang pertama Ibu akan memberikan tes kemampuan awal dulu. Jadi tujuannya tes kemampuan awal supaya kita bisa melihat sebelum dan sesudah kalian mempelajari peluang. Jadi di situ bisa kalian perhatikan ya, pada tampilan di depan di papan tulis itu tes kemampuan awal. Silakan kalian kerjakan tes kemampuan awal ini. Ibu kasih waktu kalian sekitar 3 menit. Ya, silakan dikerjakan. Sudah dikumpulkan semua? Oke, selanjutnya kita tadi sudah melakukan tes kemampuan awal mengenai peluang. Jadi apa yang kalian ketahui tentang peluang itu? Angga? Suatu peristiwa. Selanjutnya apa lagi hubungan antara kejadian dan ruang sampel? Ya, Wita? Kejadian adalah hasil yang muncul setelah melakukan sebuah percobaan, sedangkan ruang sampel dengan semua kejadian yang muncul. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita perhatikan ya video tentang peluang. Probabilitas ini biasanya dalam matematika kita berurusan dengan hal-hal yang selalu terjadi dengan cara yang sama dan selalu pasti. Seperti jika kita menambahkan 1 tambah 1, kita akan mendapatkan 2. Jika kita kalikan 5 kali 2, kita selalu mendapatkan 10. Tidak ada ketidakpastian sama sekali di dunia nyata, tetapi kenyataannya banyak hal yang tidak dapat diprediksi dengan pasti secara total. Misalnya, jika kita melempar dadu, kita tidak yakin berapa angka yang akan kita dapatkan. Dan ketika kita melemparkan koin, kita tidak akan tahu apakah angka atau gambar yang akan keluar. Artinya, probabilitas lahir dari meja judi. Saat itu, probabilitas tercipta berasal dari perselisihan seorang penjudi tentang pembagian taruhan antara dua pemain yang permainannya dihentikan sebelum akhirnya disudahi. Kemudian, dari masalah tersebutlah seorang ahli matematika Blaise, termasuk Blaise Pascal, yang berbagi pemikirannya dengan Pierre de Fermat untuk meminta perhitungan tentang kemungkinan atau probabilitas dalam memenangkan permainan judi. Dari kejadian tersebutlah lahir teori probabilitas atau yang sering kita sebut dengan peluang.
Sekarang teman-teman udah pada tahu kan kenapa judi termasuk penerapan konsep peluang. Tapi penerapan konsep peluang ini bukan hanya pada peluang menang judi aja loh. Oke, jadi itu manfaat kita mempelajari peluang. Yang pertama, kita dapat mengetahui tadi kan, kalau misalnya apalagi sekarang musim hujan ya. Jadi dengan pelajaran peluang ini kita dapat mengetahui kemungkinan akan terjadinya hujan atau tidak. Selanjutnya apa lagi yang bisa kita ambil dari video tadi? Kita dapat mengambil kesimpulan. Jadi itu manfaat kita untuk belajar peluang. Oke. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Jadi di sini tujuan pembelajaran, apa tujuannya kita mempelajari peluang di sini? Yang pertama, melalui diskusi kelompok, Ananda mampu menentukan peluang dari suatu percobaan dengan tepat. Di mana untuk kriteria atau untuk mengukur ketercapaian tujuan ini, maka melalui diskusi kelompok, Ananda mampu menjelaskan ruang sampel dan titik sampel. Berarti tadi sudah di tes kemampuan awal tadi ya, menentukan ruang sampel dan titik sampel. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok, Ananda mampu menentukan peluang kejadian. Berarti nantinya kita mampu menentukan kemungkinan-kemungkinan atau peluang yang terjadi dari setiap permasalahan. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Jadi pembelajaran kita kali ini kita menggunakan metode PBL. Jadi dalam menggunakan metode PBL, hal-hal yang harus diperhatikan di sini adalah yang pertama adalah pelaksanaan pembelajaran secara berkelompok. Yang kedua, pengerjaan pada LKPD secara diskusi kelompok. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru dalam menyelesaikan permasalahan. Yang keempat adalah menyajikan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, jadi di sini untuk poin yang keempat, di sini kan kita akan mempresentasikan. Kalian nantinya akan dibentuk dalam sebuah kelompok. Jadi masing-masing kelompok mendiskusikan aktivitas yang terdapat pada LKPD. Jadi sebelum kalian mempresentasikannya dalam setiap kelompok, sebaiknya kalian menentukan dulu moderatornya. Pertama berarti kalian harus menentukan dulu moderator, selanjutnya satu orang untuk yang mempresentasikan, dan yang lainnya adalah yang menjawab atau memberi tanggapan kepada kelompok lain. Paham ya? Selanjutnya adalah evaluasi kuis secara mandiri. Berarti setelah kita mempresentasikan hasil permasalahannya, berarti selanjutnya adalah evaluasi atau kuis. Selanjutnya baru menyimpulkan pembelajaran. Asesmen atau penilaian yang Ibu lakukan pada hari ini, yang pertama tadi penilaian pertama adalah penilaian tes kemampuan awal. Yang kedua adalah penilaian LKPD. Berarti pada LKPD nantinya akan diberikan beberapa buah aktivitas dan kalian menjawabnya. Jadi penilaian pada LKPD itu adalah penilaian Ibu berikan hari ini. Yang ketiga adalah penilaian kuis. Dan yang selanjutnya adalah nanti akan diberikan tugas atau tugas di rumah ya. Selanjutnya, silakan kalian duduk berdasarkan kelompok heterogen. Artinya kelompok kemarin sudah kita bentuk ya melalui grup WA kemarin ya. Jadi silakan duduk secara berkelompok. Sudah? Oke, diperhatikan dulu. Untuk lembar LKPD, coba diperhatikan petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama, baca dengan saksama tujuan LKPD. Selanjutnya, kerjakan LKPD ini secara berkelompok. Jadi kalian mendiskusikannya secara berkelompok. Selanjutnya, tulis nama anggota kelompok dan lengkap dengan jawaban bagian yang masih
kosong. Artinya pada lembar LKPD itu kan ada petunjuk untuk menjawab ya. Selanjutnya periksa ulang jawaban yang kalian berikan. Dan yang terakhir adalah apabila mengalami kesulitan dalam memahami dan mengerjakan tugas, mintalah petunjuk guru. Selanjutnya perhatikan di LKPD kalian. Di LKPD aktivitas yang pertama. Ada? Aktivitas yang pertama pada lembar LKPD. Sudah? Selanjutnya di lembar LKPD ada tabel seperti ini. Ada? Tabel informasi. Nah, jadi tabel ini artinya kalian menuliskan setiap informasi yang terdapat dalam permasalahan pada aktivitas yang pertama. Tabel yang kedua adalah strategi kan? Di situ kan? Jadi strategi apa yang kalian gunakan untuk menyelesaikan aktivitas 1 dan aktivitas kedua. Yang ketiga, bagaimana Ananda menyelesaikan permasalahan tersebut? Ada? Selanjutnya, bagaimana Ananda yakin dengan jawaban Ananda? Selanjutnya, baru kalian tuliskan kesimpulan dari hasil aktivitas 1. Nah, jadi silakan kalian kerjakan. Waktu kalian 12 menit untuk aktivitas yang pertama. Tulis nama kelompok. Ibu berikan buku. Silakan kalian buka halaman 265. Silakan didiskusikan ya. Kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Nah, di sini informasi apa aja yang dibutuhkan. Jadi apa dari soal tadi, apa informasi yang terdapat dalam soal. Nah, kan soalnya ini dia kan. Nah, coba dibaca dulu soalnya dengan saksama, selanjutnya baru kalian kumpulkan informasi. Apa aja yang ditanyakan. Ada kendala? Nah, silakan dilanjutkan. Sudah ya? Selanjutnya, aktivitas yang kedua. Perhatikan aktivitas yang kedua. Ada? Di lembar LKPD kalian juga ada kan? Nah, jadi kerjakan sama dengan aktivitas yang pertama. Nah, ini 12 menit juga lagi ya. Nah, silakan dikerjakan. Caranya sama, diisi 4 buah tabel ya. Yang pertama, informasi apa saja yang terdapat dari aktivitas yang kedua. Dari mana Marte? Informasinya apa yang diperoleh? Dari apa? Dari aktivitas yang kedua? Ini. Berarti apa nih? 9. Mahasiswa memilih pramuka. Cantikkanlah sedikit tulisan kamu, Marte. Kemungkinan siswa yang belum terpilih dari setiap cabang. Berarti strateginya apa nih? Dari sampel. Nah, oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Jadi bagaimana kelompok yang ingin mempresentasi untuk aktivitas yang pertama? Oke, kelompok silakan. Kelompok 2 ya. Nah, silakan Latifah. Nah, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Latifah Zaki. Oke, silakan Latifah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk aktivitas 1.
Di aktivitas 1, informasi yang kami dapatkan adalah diketahui password yang digunakan berupa huruf dan angka. Angka yang digunakan bilangan ganjil. Maka bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang ditanya, peluang Laura salah dalam penulisan passwordnya. Maka strategi yang kami gunakan adalah menentukan sampel di mana bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, maka sampelnya S sebagai sampel sama dengan 5, maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan PA sama dengan NA per NS. Bagaimana menyelesaikannya? Peluang benar, NA per NS sama dengan 1/5. Mengapa bisa didapatkan 1/5? Karena peluang yang benar hanya 1 di antara 5 sampel tersebut. Dan peluang salahnya, NA per NS sama dengan 4/5. Bagaimana bisa peluang salahnya bisa 4/5? Karena hanya ada 1 yang benar dan 4 yang salah. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ada kelompok lain yang ingin bertanya atau kurang paham dengan presentasi dari kelompok 2? Dari kelompok berapa? Oke, dari kelompok 1 ingin bertanya, silakan ditulis dulu soalnya biar mudah nanti kalian menjawab. Nah, silakan diajukan pertanyaannya. Kenapa sampelnya di situ bisa bilangan ganjil? Sedangkan tadi kan pada di sini ada huruf dan angka ya, berarti ya. Oke, ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab dari kelompok? Ya, oke, silakan didiskusikan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan tersebut yang akan dibacakan oleh Angga. Jawabannya, karena Laura yang lupa dengan angka dan angka tersebut adalah bilangan yang ganjil, maka yang menjadi sampel adalah bilangan ganjil. Bagaimana kelompok 1? Puas? Oke. Nah, kesimpulan dari aktivitas yang pertama? Dari permasalahan aktivitas pertama yang menjadi sampel, banyaknya angka ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan 9, sehingga sampelnya PA sama dengan peluang kejadian A, NA sama dengan password bilangan ganjil, NS sama dengan banyaknya angka ganjil. Maka PA sama dengan NA per NS. Oke. Nah, kita beri tepuk tangan plus untuk kelompok 2 yang sangat bagus mempresentasikannya. Nah, silakan duduk. Nah, jadi tadi untuk pertanyaan Firman ya, kenapa bilangan ganjil yang digunakan ya? Jadi di sini kan Laura ini mengingat huruf, tapi lupa dengan bilangan ganjil. Jadi makanya di sini bilangan ganjil dijadikan sebagai sampel, di mana untuk anggota bilangan ganjil ada 1, 3, 5, 7, 9. Maka sampelnya adalah 5. Sudah sangat baik ya dalam menjawab dan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Selanjutnya, untuk aktivitas yang kedua, siapa yang bisa mempresentasi? Oke, silakan kelompok 5 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Adil. Oke, silakan diperhatikan, kawannya akan menjelaskan. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. 1. Informasi apa yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan di atas? Ditanya, 9 siswa memilih pramuka, 12 voli, 7 PBB, dan 8 seni. 2. Strategi yang kami gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Menentukan sampel di mana banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler adalah sampel sama dengan 9 tambah 12 tambah 17 tambah 8 sama dengan sampel 36. Maka PA sama dengan NA NS.
3. Pramuka 9/36 sama dengan 1/4. PBB sama dengan 7/36. Poli 12/36 sama dengan 1/3. Seni sama dengan 8/36. Oke. Baiklah, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Marte. Dari segala kemungkinan yang dapat dicapai spektakuler, yang peluangnya yang paling besar untuk menjadi koordinator adalah peserta yang mana? Nah, jadi inti dari pertanyaan Marte, tadi kan di sini sudah ditentukan segala kemungkinan ya. Ada pramuka, ada poli, ada PBB dan seni. Jadi peluang yang terbesar ya untuk menjadi koordinator ya, berarti ya. Ya, Marte? Nah, berarti di yang mana peluang yang terbesar untuk menjadi koordinatornya? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Marte. Jawabannya adalah poli. Bisa dijelaskan sedikit tentang kenapa bisa poli? Poli berapa di sini? 1/3 kemungkinannya. Ya, menanggapi, silakan ditanggapi kelompok 2. Itu banyaknya siswa yang ikut ekstra ditanya apa diketahui? Ini ya, ini pada informasi yang pertama. Yang ditanya berarti 9, 12, 7, 8. Berarti yang diketahui yang mana? Ayo, itu? Berarti kalian salah di sini kan? Maka ini yang diketahui 9 siswa memilih pramuka. Selanjutnya apa lagi? 12 memilih poli, 7 memilih PBB, dan 8 memilih seni. Berarti apa yang ditanyakan di situ? Nah, silakan diubah lagi. Berarti apa yang ditanyakan? Kemungkinan siswa yang terpilih. Ya. Ada yang ingin memberi tanggapan lagi? Tidak? Tidak. Oke, silakan. Kesimpulan dari aktivitas kedua. Simpulan dari aktivitas kedua, dari permasalahan dan aktivitas pertama dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sampel adalah banyaknya angka ganjil seperti 1, 3, 7, 9, sehingga sampelnya ada 5. PA sama dengan peluang, NA sama dengan password bilangan ganjil, NS sama dengan banyaknya angka ganjil. Untuk menentukan sampel, maka dapat menjumlahkan banyaknya yang mengikuti ekstrakurikuler sehingga 9 tambah 12 tambah 7 tambah 8 sama dengan 36. Maka sama dengan 5B. Bagaimana dari kelompok yang lain? Ya. Yang kesimpulan yang pertama tadi bukan kesimpulan dari presentasi kami. Ayo, siapa? Kelompok lain yang bisa memberikan kesimpulan dari yang sudah ditampilkan. Silakan, Wita. Berarti yang kamu dapat sama Vita modelnya? Daya? Oke. Dari permasalahan aktivitas 2 dapat disimpulkan bahwa ruang sampel dapat ditentukan berdasarkan semua kejadian yang mungkin muncul atau banyaknya anggota himpunan sehingga PA NA per N. Oke. Beri tepuk tangan untuk kawan kita. Baiklah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi terima kasih untuk kelompok ke-5 ya. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya, di mana tadi ada sedikit kesalahan ya dalam menentukan informasi, mengumpulkan informasi ya. Jadi tadi sudah diperbaiki oleh beberapa kelompok yang lain. Selanjutnya kita masuk di kuis. Oke, jadi untuk di kuis silakan duduk berdasarkan tempat masing-masing lagi. Sudah? Itu ada soal kuis, silakan dilihat di depan. Jadi
Ibu kasih waktu kalian menjawab kuis ini adalah sekitar 4 menit ya. Silakan langsung saja ke jawabannya. Udah ya? Oke, jadi sebelum kita tampilkan, kita kumpulkan dulu semua. Ya? Untuk kuis, kira-kira ada yang bisa menjawab ke depan? Oke, Putra. Silakan Putra. Bagaimana yang lain? Mas? Yang A berarti peluang yang terambil bukan berisi coklat. Berarti ada keju dengan nanas ya. Yang keju 3. Yang nanas 2. Berarti 5/8. Jika orang tersebut tidak suka roti rasa nanas, tentukan peluang orang tersebut memilih roti yang benar. Berarti tidak nanas ya. Keju dan coklat. Kalau keju berapa? Keju 3. Coklat 3. Berarti 6/8. Oke, silakan. Terima kasih ya. Nah, jadi yang dikerjakan atau soal kuis yang dikerjakan oleh Putra ini sudah benar. Selanjutnya dari aktivitas yang pertama dan yang kedua tadi. Tadi kan masing-masing aktivitas kalian sudah mengambil kesimpulan ya. Bagaimana kalian menyelesaikan masing-masing aktivitasnya. Nah, jadi bagaimana aktivitas atau kesimpulan dari aktivitas yang pertama dan yang kedua. Bagaimana kita mengambil? Oke, Kimi. Kesimpulan dari permasalahan pada aktivitas aturan 2 dapat disimpulkan bahwa ruang sampel yang dapat ditentukan berdasarkan semua kejadian yang mungkin muncul atau banyaknya anggota himpunan, sehingga PA sama dengan NA/NS. Kesimpulannya pada aktivitas 1 dan kedua bahwa ruang sampel dapat ditentukan berdasarkan semua kejadian atau banyaknya kejadian yang muncul. Sehingga PA sama dengan NA/NS, di mana PA di sini dikatakan sebagai banyak peluang atau peluangnya ya. Selanjutnya NA adalah apa tadi yang pertama? Bilangan ganjil tadi kan? Yang kedua tadi apa? Siswa yang mengikuti ekstra. Selanjutnya baru NS, artinya sampelnya. Nah, untuk materi selanjutnya, berarti kita akan membahas tentang frekuensi harapan suatu kejadian majemuk. Jadi, silakan kalian pelajari materi ini di rumah. Kalian bisa mempelajari materi dengan meminjam buku di perpustakaan. Itu buku penerbit Erlangga di halaman 333. Selanjutnya kalian bisa juga mencari materi tersebut di media sosial. Selanjutnya untuk pekerjaan rumah atau PR di buku cetak Erlangga itu di halaman 337, kerjakan uji kemampuan diri 6 nomor 2. Jadi satu soal aja ya. Cukup? Satu soal? Cukup. Selanjutnya kita melakukan refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Apa kelebihan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Bisa berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompok ya. Artinya di sini memang kita membentuk sebuah kerja sama yang memang harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak, kalau tidak kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Silakan disiapkan, Ketua kelas. Siap, Prof. Doa mulai.